Hai Singham, gue Eno Bening dan selamat datang di Komentar Netizen. Seperti yang kalian tahu, gue adalah bagian dari podcast 5KG yang dimana isinya ada gue, ada Easy alias Vengeance, ada Arab alias YB, ada Sik alias Ricky, dan ada Mardial alias Ajen. Di situ kita ngebahas tentang berbagai macam hal dan salah satunya yang kita bahas adalah orang-orang yang suka ngatain kami itu sok Inggris. Kita bahas di situ, kita ceritakan dari perspektif masing-masing. Kenapa bahasa Inggris itu penting? Kenapa kita mesti belajar bahasa Inggris? Kenapa kita mesti membiasakan untuk praktek, untuk jangan ragu coba pakai bahasa Inggris? Dan tentu mengkritisi komen-komen tersebut yang suka ngatain orang-orang yang suka pakai bahasa Inggris itu sok Inggris. Tapi si komen-komennya ini sangat luar biasa dan sangat-sangat membuat gua tertarik untuk membuat komentar netizen. Ini salah satu komennya. Cuma lu pada YouTuber yang gak cinta sama bahasa negaranya sendiri. Selamat datang di komentar netizen. Cuma lu pada YouTuber yang gak cinta sama bahasa negaranya sendiri. Hah? Gimana? Ini gue yang gak bisa ngitung atau dia yang emang agak ada punya gangguan dari cara otaknya bekerja? Boleh nggak teman-teman hitungin seberapa banyak video yang gue upload ke channel gue sendiri itu menggunakan bahasa Indonesia? Dan berapa banyak video yang gue upload gue dedikasikan untuk pakai bahasa Inggris? Coba tolong hitungin persentasenya dan kayak kalian sodorin ke muka nih orang gitu, terus ditempel di sininya ya. Terus disolatip di sini gitu, biar kebaca sama dia gitu ya. Atau mungkin dia emang juga punya masalah sama matanya, gue tidak mengerti. Ya, gue pakai bahasa Indonesia di video-video gue di YouTube, di caption Instagram gue dan di Twitter gue, mayoritas bahasa Indonesia. Kalau ukuran lu adalah seberapa banyak gue pakai bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam kehidupan internet gue, maka argumen lu udah ngaco. Kalaupun memang banyaknya bahasa Inggris daripada bahasa Indonesianya, terus kenapa? Masalah Indonesia langsung turun pertumbuhan ekonominya gara-gara 5 orang di YouTube ini menggunakan bahasa Inggris lebih sering daripada bahasa Indonesia. Ekonomi Indonesia terguncang gara-gara seluruh orang di dunia terinfluence sama kita berlima, terus berupaya untuk berbahasa Inggris, membiasakan berbahasa Inggris dengan banyak orang. Dan itu juga bukan bagian dari bentuk kebencian kami terhadap bahasa kami. Ya ini bahasa bukan pacar. Mempelajari lebih dari satu bahasa bukan berarti kita membenci bahasa yang sebelumnya atau bagaimana. Enggak. Dosen gue punya 5 bahasa gitu. Berarti dia paling benci gitu sama bahasa Indonesia gitu, karena bahasa pertamanya Indonesia gitu. Ini nih, ditingkatkan. Kalau emang nggak bisa ditingkatkan ya jangan dipamerkan. Kalau dipamerkan ya akibatnya kayak gini. Ya jadi konten. Geli gue bang dengerin orang ngomong sok Inggris, logatnya Jawa gitu loh. Ya gimana? Men, orang itu punya logat ya nggak bisa lu marahin dan nggak bisa lu salahin. Bahkan masih banyak kok temen gue yang orang Jawa tapi nggak bisa ngomong Indonesia dengan nggak pakai logat Jawa. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Emang kenapa? Ya bahasa Inggris juga sama, ya biarin aja. Selama dia dapat dimengerti sama lawan bicaranya, ya biarin aja. Lagian dia itu lagi berusaha melatih dia berpakai bahasa baru ya. Dia pengen meningkatkan kualitas hidupnya. Dia pengen lebih pintar daripada hari sebelumnya dengan belajar bahasa baru. Nah, lu cuman bisa komplain, aduh jangan dong, bahasanya aneh karena ada logatnya dan segala macam. Itu yakin lu yang keganggu atau lu yang nggak belajar bahasa Inggris? Jadi lu nggak paham sama yang dia omongin. Hati-hati, jangan sampai terbalik di sini ya teman-teman. Ya kalau dia ngomongnya sama lu, boleh deh lu protes gitu. Ya lu tinggal ajak dia pakai bahasa biasa aja gitu. Tapi ketika dia ngomong sama orang lain atau sama temennya atau sama siapapun ya udah biarin aja. Lu boleh kok ketawain dalam hati seberapa lucunya dia berusaha ngomong bahasa Inggris tapi logatnya masih Jawa banget. It's okay, itu gak apa-apa. Gue juga beberapa kali suka ketawain orang kayak gitu, tapi dalam hati aja gitu. Bukan menjadi melarang dia berbicara, itu salah. Ya benerin aja dulu bahasa Inggrisnya, jangan setengah-setengah macam Jaksel gitu, malu-maluin aja. Ya namanya orang belajar gimana kalau nggak dilatih? Ada gitu orang gituin baik. Jangan malu-maluin gue lah, lu masih baru bisa ngerangka, belum bisa lari. Udah, lu jangan inilah malu-maluin tahu. Gimana coba itu logikanya, coba gimana? Ya berbahasa Inggris, berbahasa apapun itu pasti harus dilatih dengan ngomong sehingga speakingnya menjadi lebih bagus. Terus lu minta dia untuk perbaiki dulu, baru terus ngomong. Itu kayak aneh banget nih orang, otaknya gimana ya Gusti. Orang-orang ini lagian lu keluarganya, lu kakaknya, lu adeknya, lu bapaknya gitu. Terus lu jadi malu gitu ngelihat dia berkelakuan seperti gitu, berbahasa Inggrisnya macam Jaksel yang which is adalah, terus gue boring or whatever. Lu malunya gimana? Bingung gue. Gue gak mau sok Inggris kayak kalian karena gue lebih cinta bahasa Indonesia. Ya bro,
Oke, gak apa-apa, suka-suka lu kalau itu prinsip lu. Tapi jangan ganggu kami, jangan halangi kami untuk juga mau mempelajari bahasa lain selain bahasa Indonesia. Ya terserah kalau mau kayak gitu, ya udah. Serius, nggak apa-apa kalau kalian punya prinsip kayak gitu, gue nggak bisa rubah dan gue nggak bisa paksa rubah. Itu suka-suka lu. Silakan ngotot dengan satu bahasa selama hidup lu. Oke. Tapi yang jadi masalahnya adalah ketika lu melarang orang untuk jadi so Inggris. Padahal mereka sebagian besar bukan so Inggris, tapi berupaya untuk belajar Inggris, mempraktekkan speakingnya. Ingat, padi semakin berisi semakin merunduk. Lu pada makin kayak Ini nih, orang kayak gini nih orang yang salah satu yang paling bermasalah di hidupnya menurut gua. Yang menggunakan peribahasa sebagai patokan kebenaran. Padahal peribahasa ini adalah intisari atau kata-kata bijak yang timbul untuk menganalogikan sesuatu. Jadi dia bukan kebenaran, dia adalah analogi terhadap nilai-nilai kehidupan yang bisa dipetik. Tapi sama orang-orang ini tuh dijadikan kayak kebenaran absolut gitu. Kalau orang pinter atau orang yang punya isi di sini, itu wajib banget runduk. Itu wajib banget nggak sombong. Itu pasti banget orang yang nggak mungkin pamer dan membuat dia iri. Sehingga orang yang membuat dia iri, yang membuat dia jadi kesal hati, yang membuat dia menjadi panas hatinya pada saat melihat kemampuan orang yang berisi ini, maka orang tersebut tidak berisi. Itu kalau kita paksa logika dia ke semua hal. Orang pintar pasti merunduk kayak padi. Yang nggak merunduk berarti nggak pintar. Itu Albert Einstein kalau jalan nggak nunduk. Ya, kalau jalan begini dia. Nggak kayak gini dia. Dia datang ke media, dia datang ke koran, dia ngobrol, dia jadi pembicara, kagak ada nunduk-nunduknya. Pamerin tuh ilmunya di mana-mana, dia sombong sama ilmunya. Itu orang-orang NASA ya. Mau nerbangin roket aja dipamerin ke seluruh dunia, direkam live stream. Kagak ada merunduk-runduknya, itu tongkrongan ya. Kagak ada. Jadi menurut lo pada mereka nggak pinter karena tidak merunduk. Karena tidak merunduk sesuai standar hidup lo. Wah, itu udah kacau banget sih jalan pikir lu. Good luck with your life sih, bro. Kalau orang itu bikin lu iri, jangan pernah jadikan peribahasa itu sebagai patokan kebenaran. Bukan. Peribahasa itu adalah ungkapan dari intisari kehidupan yang bisa diambil dan dipetik, bukan kebenaran. Ya, bagai pinang dibelah dua ya. Belahnya gimana? Horizontal, vertikal, atau diagonal, ha? Temen gua nggak kayak pinang tuh, mukanya beda. Padahal kembar. Ada temen gue yang kembar mirip, cuman beda tompel. Satu ada tompel, satu enggak. Berarti nggak kayak pinang dong. Berarti dia nggak kembar dong, karena nggak kayak pinang dibelah dua. Gimana dong? Mau mainan kayak begitu peribahasa? Nggak kayak gitu dong cara mainnya. Tolong jangan pernah jadikan peribahasa standar kebenaran Anda. Tolong ya, jangan skip pelajaran SD peribahasa gitu. Jangan malah pas guru bahasa Indonesia ngejelasin kalian malah push rank gitu. Malunya sampai sekarang. Lu nggak mampu beli beras no sampai harus bikin konten kayak gini. Mampu dan mau bikin aja. Emang kenapa? Beras mah tinggal beli, bikin konten tinggal bikin. AdSense-nya memang lebih dari harga beras sih. Tapi ya kalau misalnya gue pengen mencari duit sebanyak-banyaknya dari AdSense, konten gue harusnya nggak kayak gini. Gue tahu gimana caranya video itu bisa banyak view dan trafficnya, dan gue tahu gimana caranya video bisa mendapatkan AdSense yang lebih banyak lagi dari biasanya. Tapi ya nggak mau. Tapi kalau lu mau beliin gue beras, boleh loh. Lumayan, hemat berapa puluh ribu gitu. Ya gue bagi-bagiin lah ke anak-anak kosan sekitar gitu ya, biar berasnya rata gitu ya. Gimana bro? Mau nggak? Nggak usah sok belajar bahasa Inggris kalau lu beli nasi masih pakai rupiah. Apa hubungannya? Apa? Coba apa itu hubungannya? Apa? Itu bapak emaknya kalau ngeliat anaknya komen kayak gini, malunya segede apa ya? Ih. Lu pada bukannya bikin gue jadi mau belajar bahasa Inggris langsung jadi males. Ogah pinter Inggris kalau cuman bikin gue jadi sombong kayak lu pada. Bentar nih. Segitu sombong. Bro, orang bisa bahasa Inggris dan menggunakan bahasa Inggrisnya itu disebut sombong. Ya bagus sih, dia bisa sombong bahasa Inggrisnya ada gitu. Gini. Gua adalah pribadi yang nggak pernah masalah sama sombong. Selama itu adalah memang hak lu, kemampuan lu, dan milik lu. Silakan sombongin. Itu nggak masalah banget buat gua. Jadi ya komen ini nggak masuk aja di gua karena ya udah bodo amat. Kalau lu nggak mau sombong, ya udah, ya nggak apa-apa. Mau salahin kita gara-gara kita jadi nggak mau belajar bahasa Inggris seumur hidup ya udah terserah gitu. Kalau emang mau diketawain sama satu dunia gara-gara alasan lu kayak begitu nggak mau bahasa Inggris, ya silakan juga. Ya good luck with your life. Setengah amat. Ya lu ganti channel lu jadi ngajarin bahasa Inggris lah bang. Gila. Dia nggak bisa bahasa Inggris, gue yang mesti tanggung jawab ganti channel gue jadi tutorial bahasa Inggris.
Yang dimana channel ngajarin bahasa Inggris juga udah banyak di YouTube free bisa lu tonton. Aplikasinya ada juga di handphone, bisa lu download free. Kenapa mesti gue yang ganti channel gue jadi ngajarin bahasa Inggris? Kenapa sih orang-orang Indonesia literasinya serendah ini gitu? Kayak selalu maksain argumen A ke argumen B gitu. Apa salahnya orang ini sok berbahasa Inggris gitu? Karena dia tidak bikin channel bahasa Inggris. Dia salah. Dialah penyebab orang-orang Indonesia tidak bisa bahasa Inggris. Dan maksudnya gue tuh dia yang komen itu tidak bisa berbahasa Inggris. Dia harusnya bikin channel bahasa Inggris. Itu kan nyambungnya tuh kayak wadidaw sekali gitu, kayak apa di sebelah mana itu mau disambungkannya gitu? Apa yang ada salah di otak kalian sih? Kenapa mesti terpental jauh gitu? Siapa sih yang ngajarin kayak gitu? YouTuber mana sih yang ngajarin lo kayak gitu? Kasih tau gue deh. Nyatanya lu semua emang pada so Inggris. Lu tinggal di Indonesia ya pakai bahasa Indonesia lah. Ribet banget hidup lu. All Might, lu tinggal di Jepang. Jangan pakai bahasa Inggris. Oke, No. Tuh, udah gue bilangin tuh. Gue tinggal di Pulau Jawa, nggak pernah tuh ada orang Jawa maksa gue pakai bahasa Jawa. Gue pernah tinggal di Bandung, nggak pernah orang Bandung marahin gue gara-gara gue pakai bahasa Indonesia. Malah gue yang tertarik untuk belajar bahasa Sunda. Gue juga pernah tinggal di Surabaya. Orang-orang Surabaya nggak ada tuh yang maksa gue mesti pakai bahasa Wong Surabaya. Dan gue yang mencoba untuk belajar bagaimana memahami bahasa di sana. Cuman lu doang nih yang aneh punya statement nih, bikin pala gue makin pusing dan gue bisa makin ngaco nih ketemu orang-orang kayak gini nih. Untung gue bukan tongkrongan, lu bahaya banget ini. Otak gue bisa ke brainwash anjir kalau nongkrong sama orang-orang kayak gini. Ngeri, lu kalau tongkrongan lu ada orang kelakuannya kayak gini, mending lu tinggalin dah. Bahaya, swear. Nak orang kaya selalu pada paling demen pamer jago Inggris. Tidak semua seberuntung lo, bro. Kenapa nyangkutnya jadi kekayaan sih? Kenapa nyangkutnya jadi kekayaan sih? Kalau kalian masih belum tahu, gue nggak pernah terlahir dari keluarga yang sangat kaya. Bahkan cukup kaya, nggak pernah. Kalau kalian semua menduga gue adalah dari keluarga yang kaya mampus gitu, atau keluarga yang istilahnya ya cukup kaya lah gitu, itu salah besar. Salah besar. Mungkin orang-orang yang pernah sekolah sama gue atau pernah ketemu gue tau lah bagaimana hidup gue, dan ya lu tau lah seberapa pelitnya gue gitu, dan seberapa gue sama duit tuh gimana gitu. Jadi cuma itu yang bisa gue bilang, dan bukan karena kaya gue jago bahasa Inggris, tapi karena gue belajar. So kita harus pintar bahasa Inggris dulu baru boleh nonton video lu. Oke, unsub. Ya udah unsub aja, gue nggak peduli di unsub sama lu sih. Sama orang yang berpikir bahwa dengan gue membuat konten mengkritisi orang-orang yang suka ngatain gue dan teman-teman gue so Inggris, bahwa artinya orang yang menonton gue harus mengerti bahasa Inggris. Yang dimana sekarang aja gue ngomongnya nggak pakai bahasa Inggris. Video gue jarang banget pakai bahasa Inggris. Itu kan lagi-lagi logikanya kayak jalan sendiri gitu. Tempurungnya di sini, otaknya ketinggalan di pom bensin kayaknya tuh. Nyangkut kayaknya tuh di mana, ntar kita coba bantu cariin ya. Apa hubungannya tiba-tiba channel gue jadi nggak boleh ditonton kalau misalnya lu nggak ngerti bahasa Inggris? Itu luar biasa menarik sih. Bisa punya pemikiran seperti itu wow. Dan jawaban favorit gue, gunakanlah bahasa Inggris pada tempatnya. Di mana tuh tempat les bahasa Inggris? Di mana saya boleh berbahasa Inggris, Pak? Ya, yang pada tempatnya. Di mana? Di sebelah sih. Salah apa gua? Bisa ketemu sama penonton-penonton kayak gini. Ya, kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Kalau ada aneh-aneh dari netizen, nanti kita bahas juga di sini lagi. Jangan lupa juga untuk share ke grup-grup anti bahasa Inggris kalian ya. Grup-grup yang anti Jaksel, anti so Inggris ya. Ke tongkrongan-tongkrongan kalian yang dilarang pakai bahasa Inggris ya. Karena kalian harus tahu bahasa Inggris itu ada tempatnya ya. Pakailah bahasa pada tempatnya. Siap teman-teman ya. Dan jangan lupa follow kami di sosial media, karena di sosial media kami dilarang berbahasa Inggris. Karena bukan tempatnya hanya dia yang tahu. Gue nggak tahu, ntar tanya dia. Gue harap kalian nggak ada yang cari-cari orangnya. Ya udah biarin aja, udah gue sensor, dan biarkan komentar anehnya jadi konten, dan siapa tahu dia nonton video gue jadi belajar seberapa parah dia telah jatuh terdalam perangkat irian. Dan iri yang membuat lu nggak jadi apa-apa juga. Kalau lu iri sama seseorang terus lu pengen mengejar orang tersebut, itu iri dijaga. Tapi kalau iri lu malah membuat lu pengen menjatuhkan orang tersebut, itu iri yang harusnya lu hilangkan sejauh-jauhnya dari hidup lu. Gue udah bahas ini di podcast dan gue akan cerita sekali lagi di sini. Kalau kalian belum tahu teman-teman, gue adalah orang yang kayak gitu waktu gue masih sekolah. Yes, gue adalah orang yang gak suka ngeliat orang itu so Inggris. Gue gak suka ngeliat orang ngomong Inggris tapi masih ada Jawa-Jawanya. Gue gak suka, dan gue sangat iri melihat orang itu jago bahasa Inggris sedangkan gue tidak. Gue berusaha untuk menjatuhkan orang tersebut. Gue pakai alasan-alasan aneh kayak gak cinta Indonesia, gak nasionalis. Gue bawa-bawa sumpah pemuda bahkan. Gue juga dulu bawa-bawa sentimen bahwa dia lebih mencintai asing daripada Indonesia. Itu alasan-alasan yang gue pakai untuk membuat dia
jadi malu, jadi nggak mau berbahasa Inggris lagi. Dan gue juga ajak tongkrongan gue untuk nggak boleh berbahasa Inggris karena kita harus nggak boleh ada yang bisa bahasa Inggris karena gue nggak bisa bahasa Inggris. Itu yang sebenarnya terjadi. Gue sadar, gue berusaha untuk menjatuhkan orang ke level gue karena gue nggak mampu mencapai level tersebut pada masa gue nggak bisa bahasa Inggris. Dan akhirnya gue sadar, ya harusnya gue yang bisa bahasa Inggris, harusnya gue jadi iri, terus gue melatih diri gue untuk bisa bahasa Inggris. Dan ternyata gue bisa, dan ternyata mudah, dan ternyata awalnya susah, terus lama-lama kebiasaan, terus mudah. Awalnya malu, awalnya sangat-sangat keder untuk ngomong bahasa Inggris, awalnya sangat-sangat jijik untuk ngomong bahasa Inggris karena gue juga takut teman-teman gue yang udah dengar argumen gue bakal ngetawain gue karena gue pernah kayak gitu. Ya takut malu, akhirnya gue lawan malu tersebut. Kalau nggak gue yang rugi, gue yang sangat rugi, gue yang sangat merugi kalau gue nggak bisa bahasa Inggris. Itu yang gue rasakan, itu yang gue pikirkan. Makanya gue berubah, gue pengen bisa bahasa Inggris. Bukan gue pengen menjatuhkan seluruh orang yang ada di sekitar gue itu yang ngomong bahasa Inggris. Gue pengen bikin mereka malu dengan alasan-alasan, 1000 alasan yang bisa gue buat untuk membuat mereka nggak boleh lagi pakai bahasa Inggris dan malu pakai bahasa Inggris dan lebih baik pakai bahasa Indonesia aja. Itu salah, dan kalian masih di tahap itu. Gue kasih tahu, itu merugi banget kalian, rugi banget. Buruan cabut, buruan turunin ego kalian, turunin rasa iri kalian yang salah, jadiin rasa iri yang lebih baik, yaitu rasa iri untuk akhirnya kalian juga jadi mau berbahasa Inggris. Tapi kalau kalian ternyata tidak bisa merubah rasa iri tersebut, kalian tidak bisa membiarkan ego kalian mati ya, dikatain balik, atau ego kalian terlalu besar untuk mengaku salah, atau ego kalian terlalu besar untuk malah menelan ludah kalian sendiri pada masa itu, gue nggak bisa maksa kalian untuk belajar bahasa Inggris. Suka-suka kalian menanggung akibatnya, kalian menanggung keuntungannya. Itu pilihan hidup kalian. Tapi kalau kalian masih ngatain orang-orang so Inggris, nggak usah pakai bahasa Inggris karena logatnya masih bisa dan lain-lain, menurut gua kalian yang merugi. Karena yang merugi adalah mereka yang ngatain lu so Inggris, bukan lu yang pengen belajar bahasa Inggris. Dengan apapun alasan kalian, mau sok keren, mau sok-sokan dan segala macam, it's up to you. Tapi lu jadi bisa bahasa lain selain bahasa ibu lu. And that's awesome. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Oh, jadi ini lu pada ngatain gua harus bisa bahasa Inggris karena gue pakai stay clean and sound and it's in English. Jadi video gue terhitungnya video pakai bahasa Inggris. 3 kata stay clean and sound. 4 kata. Gak bisa lu terjemahin stay clean and sound. Sesulit itu lu terjemahin 4 kata ini. Perasaan SD diajarin bahasa Inggris dah. Iya gak sih? Udah diajarin bahasa Inggris gak sih? Gimana sih?